Halo guys, selamat pagi. Masih bersama saya Wahyu Nugroho, Lurah Kelurahan Sambrejo di dalam acara Detak Desa, serba-serbi tentang desa. Pagi hari ini kami bersama Bapak Dr. Dedi Aprianto, Kepala Puskesmas Pariwisata Prambanan. Pagi Dok, Selamat pagi. apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Lurah. Alhamdulillah. Nah, seperti biasanya Dok, ketika kita kedatangan tamu, kita perkenalan dulu Dok. Eh, Monggo, perkenalan Siap. singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Perkenalkan nama saya Dedi Aprianto yang kebetulan diamanahkan sebagai Kepala Puskesmas di Puskesmas Pariwisata Prambanan. Kebetulan saya juga tinggal tidak jauh dari Puskesmas Prambanan di Kelurahan Lurak Baru di Kelurahan Bokoharjo. Ya, saya bertugas di Puskesmas Prambanan sebenarnya ya baru tergolong baru, Mas Iya. Lurah. Februari kemarin saya baru di sini. Iya. Ya. Alhamdulillah satu kehormatan bisa kenal sama Mas Lurah, bisa dekat sama Mas Lurah. Semoga kita bisa jalan terus seperti ini. Bagus ini insya Allah. Ya. Iya. Terima kasih Pak Dedi. Nah, jadi Sobat Desa, Sobat Detak Desa, pada pagi hari ini kita akan membicarakan beberapa hal tentang parenting, tentang bagaimana kita memantau tumbuh kembang anak, kemudian gimana biar kalau kita punya bayi, punya adik, punya anak masih dalam kandungan itu tidak terlahir dalam kondisi stunting. Nah, Dok, mungkin kita bisa dijelaskan nih masyarakat Kelurahan Sambrejo dan sekitarnya, stunting itu apa sih, Dok? Oke, baik. Sedikit saya jelaskan ya. Untuk stunting sendiri, stunting itu ibaratnya, nah istilahnya pendek. Tapi pendek yang diakibatkan karena gangguan nutrisi, gangguan gizi kronis yang berlangsung lama. Jadi intinya stunting. Jadi orang pendek itu belum tentu stunting. Tapi stunting itu sudah pasti pendek. Nah, itulah di situ. Jadi, seperti itu Mas Lurah. Ya. Nah, pasti nih Sobat Detak Desa nih khawatir ya, apalagi yang baru nikah, baru seneng-senengnya lah pengen menanti kehadiran anak pertama nih. Nah, pasti Sobat Detak Desa penasaran, gimana sih Dok biar kita ini punya bayi itu masih dalam kandungan itu tercegah dari potensi stunting, Dok. Ya, matur nuwun. Ya gini, sobat desa ya. Sobat Detak Desa. Oh ya, sobat detak desa. Jadi sebenarnya stunting itu untuk pencegahannya itu tidak hanya dimulai dari 2 tahun, tapi dimulai dari 100 hari dari kehamilan. Itu sudah dimulai dari situ. Bahkan sebenarnya sebelum pun juga harus dipersiapkan gitu loh. Tapi yang utama dimulai dari kehamilan. Gimana caranya saat kehamilan itu bisa memelihara kehamilannya secara baik. Ya tentu dengan pemeliharaan kehamilannya ya, ayo. Yang utama kontrol rutin kehamilannya, itu paling penting. Gitu loh. Karena dengan kontrol rutin itu semua bisa terdeteksi, terscreening. Nah itu dari kehamilan itu udah dimulai dari situ. Pertama dari apakah anemia. Itu sangat berpengaruh nanti ketika bayinya lahir. Infeksi ibu saat hamil itu sangat berpengaruh. Karena nanti ketika bayi lahir prematur pun itu nanti itu sudah awal, nah itu jogo-jogo ini. Nah, ini itu bisa menjadi stunting selanjutnya gitu loh, seperti itu. Nah, itulah dia pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin. Apalagi di Sambi ini kan ya dekat toh sama puskesmas ya toh, tidak hanya puskesmas, di sini ada posyandu, ada pustu, dan ada puskesmas, gitu. Jadi kan kalau ibu hamil itu kan biasanya kalau sudah mungkin awal-awal kehamilan atau mau pertengahan itu kan kita harus ke puskesmas ya Dok ya. Apa namanya Dok? AMC ya? ANC. ANC ya? Apa tuh Dok ANC? ANC itu
pemeriksaan kehamilan itu istilahnya. Iya, iya. Nah, Dinas Kesehatan Sleman. Jadi Dinas Kesehatan Sleman itu punya program Iya. namanya ANC terpadu. Iya. Jadi di awal pasien itu di awal yang hamil ya, ibu hamil itu monggo dia mau periksa di bidan mana, di mana, tapi diharapkan itu melakukan ANC terpadu. Iya. Nah, biasanya di trimester pertama dan trimester akhir itu nanti ada. Nah, di ANC terpadu itu nanti di puskesmas itu saling berintegrasi. Oke. Jadi nggak cuma kontrol hamil itu enggak, nanti diarahkan di sana. Pertama, pemeriksa kehamilan, ya. Terus nanti ada pemeriksaan darah lengkapnya. Selain itu nanti diperiksa lagi ada konsultasi gizi seperti apa. Diarahkan lagi ke poli gigi karena dari gigi pun juga nanti bisa menimbulkan infeksi yang kurang baik. Nanti akhirnya pertumbuhan anaknya. Oke. Jadi satu paket ANC terpadu itu memerlukan waktu yang cukup lama, Pak Mas Lurah. Iya. Bisa sampai kurang lebih 3 jam. Jadi memang kami harapkan sabar gitu loh. Kadang masyarakat itu kadang nggak sabar gitu. Kok sudah memang di awal sudah kami arahkan dari bagian pendaftaran. Prosesnya agak lama karena ini perlu ketelitian gitu. Tidak asal-asalan. Dan di ANC terpadu itu pun di trimester pertama nanti ada yang namanya USG. USG ya. Iya. Di 12 minggu. Iya. Itu ada USG yang melihat memantau perkembangan janin. Iya. Dan nanti di pemeriksaan ANC yang kelima ada lagi USG lagi karena mendekati bayi lahiran. Luar biasa toh? Iya, nah, itulah dia fasilitas yang sudah ada ya mohon ayo kita gunakan fasilitas yang ada itu. Iya. Insya Allah. Nah, kadang kan kita gini Dok, ketika kita sudah yakin nih, kita sudah ikut ANC terpadu, terus ketika kita juga sudah rutin nih periksa di bidan ataupun di rumah sakit ataupun di puskesmas, gimana sih Dok biar didik bayi yang ada di perut ini tumbuh kembangnya baik? Jadi kayak olahraga atau makanan apa sih yang harus kita ini konsumsi Dok? Jadi gini, jadi kita nyambung lagi dengan pemeriksaan ANC yang ada di puskesmas ya. Nanti akan mendapatkan buku ini. Oh, apa tuh Dok? Buku KIA. Ini isinya luar biasa lengkap sekali di sini. Jadi bisa dimulai ini dari saat ibu hamil nih Mas Lurah bisa dilihat di sini. Ini saat dari hamil sampai ketika melahirkan, itu semuanya ada di sini. Ini seperti ini ya. Porsi makan apa untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin bisa ditunjukin ke sobat ini Dok. Ini contohnya nih seperti ini. Ini Detak Desa. Jadi ini ada buku ini. Dan ketika diberikan buku ini, saya berharap dibaca. Jangan cuma ke puskesmas atau ke posyandu dibawa, dikasihkan, sudah. Tapi dibaca. Karena ini pendidikan ini di sini. Dari hamil, lahir, sampai anak, deteksi perkembangan anaknya seperti apa, ini tuh di sini ada semua. Oh, kalau terjadi berat badannya datar atau melandai cuma sedikit, oh harus segera dikonsulkan ke puskesmas. Nanti di puskesmas seperti itu. Ketika puskesmas merasa bahwa 2 minggu intervensi belum berhasil, membuahkan hasil, akan kami rujuk lagi ke rumah sakit. Jadi luar biasa sekali, kita tuh sudah difasilitasi sebenarnya. Luar biasa gitu loh. Oke, nah nih Sobat Detak Desa, jadi ternyata buku KIA ini bukan cuma kita pakai kalau ke posyandu atau kalau ke bidan, tapi memang benar-benar ada panduan di situ supaya anak-anak kita bisa tumbuh kembang dan terhindar nih dari stunting. Oke Dok, jadi kita tadi udah ngomongin nih kalau masih dalam kandungan. Nah, setelah lahir nih Dok, karena kadang itu begitu didik bayi kita sudah lahir, komunikasi kita sama kayak ke bidan atau ke puskesmas itu biasanya kalau panas, kalau pilek, atau kalau imunisasi aja. Ada nggak sih fasilitas lain yang mungkin bisa untuk memantau ya tumbuh kembang anak kita, Dok? Yang pertama, saya matur nuwun dulu sama Mas Lurah nih. Punya kader-kader yang handal. Kader-kadernya handal. Karena itu kepanjangan tangan kami. Tanpa mereka, kami dari kesehatan nggak bisa jalan. Karena itu pentingnya pemantauan dari bulan ke bulan.
Oke. Kemana? Dari tingkat terbawah dulu, di posyandu. Iya. Kita tuh sudah ada posyandu loh. Iya. Dan setiap bulan sekali loh, itu loh, dilaksanakan. Iya. Dan yang paling hebatnya lagi, para kader itu beberapa waktu terakhir ini sudah kami bekali, Pak. Ada yang namanya 25 keterampilan dasar. Oke. Dan itu tidak hanya untuk ibu hamil, tapi satu orang ada menguasai. Oke. Untuk ibu hamil seperti apa, untuk bayi lahir, Iya. untuk sampai usia lansia. Iya. Itulah kesinambungan program kita itu yang namanya ILP. Apa tuh ILP, Dok? Integrasi Layanan Primer. Oke. Yang tujuannya mendekatkan layanan ke masyarakat. Ada lagi Mas Surah. Apa tuh? Yang satu lagi. Jadi di dalam nanti di usia 6 bulan biasanya, nanti kami arahkan di 6 bulan itu setelah setiap bulannya di posyandu, 6 bulan kita arahkan ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan. Ada program PKAT, pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi. Oke. Ya. Itu loh di situ. Ya itu seperti tadi ANJ terpadu. Luar biasa. Dari pendaftaran, pemeriksaan, konsultasi, psikolog di situ. Itu semua dilewati. Jadi dilewati di situ. Nah, kalau itu semua sudah dijalankan dengan baik, insya Allah kita bisa mencegah itu yang namanya stunting. Tidak hanya mengobati stunting, karena kalau sudah stunting itu sulit diobatinya. Walaupun kita tetap berupaya, tapi sulit. Begitu Mas Bara. Siap, Dok. Jadi sudah sangat lengkap sekali ya. Jadi dari di kandungan, kemudian pas sudah lahir, satu lagi Dok. Jadi sekarang tuh kan banyak sekali ya makanan-makanan, jajanan dan seterusnya. Gimana sih Dok biar anak-anak kita ya, terutama yang balita, ini bukan terhindar ya, tapi bisa mulai untuk menyukai makanan-makanan yang sehat, kemudian yang mendukung tumbuh kembangnya dia, Dok. Oke, memang saya akui, saya pun punya anak kecil gitu. Tapi memang semua itu dimulai dari tahap biasanya dimulai dari 6 bulan itu. Pas di saat diberikan makanan tambahan, itulah orang tua harus bisa mempunyai inovasi di situ. Seperti apa? Mengenalkan anak-anak dengan jenis-jenis makanan yang berbeda-beda. Jangan gara-gara dia doyannya manis, besoknya dibuatin manis terus. Nanti nggak akan doyan dia seperti itu. Malah nyari yang instan nanti akhirnya seperti itu. Jadi dikenalkan semua. Jadi semua yang tidak kalah penting, pola asuh orang tua. Orang tuanya nggak boleh, ibaratnya ojo nyontoi, ibaratnya seperti itu. Dan bolehlah kita kasih reward ke mereka. Membiasakan dengan ribet. Jika kamu makan sayur ini, nanti jalan-jalan kemana, misalnya seperti itu. Boleh kita seperti itu. Dan kegemaran anak terhadap makanan itu, ya sayuran apa-apa, sebenarnya ada penelitian dimulai dari saat hamilnya orang tua. Ibu yang hamil itu. Nah, ibu hamil juga harus bisa mengkondisikan. Jadi dia harus saat hamil itu doyan sayuran, doyan buah-buah, doyan apa. Nah itu, nanti akan menurun ke anaknya. Seperti itu, insya Allah. Nah, ini pasti banyak nih Sobat Detak Desa yang tergerak atau mungkin tertampar ya. Jadi waktu masih hamil, sukanya makanan yang disukai. Beli basreng ya kan Dok, gorengan, cireng gitu. Lupa makan sayur dan seterusnya. Nah, ini jadi Sobat Detak Desa sangat banyak sekali insight yang kita dapatkan biar bayi dan anak kita nanti bertumbuh dan berkembang dengan baik dan terhindar dari stunting gitu ya Dok ya. Nah, mungkin terakhir nih Dok, dari Dokter Dedi nih, apa saran, masukan, pesan yang harus kita lakukan bagi para ibu hamil nih? Gini Mas Pura, pesan saran dari saya itu pertama, yaitu tadi pesan saya untuk ibu hamil. Kontrol kehamilan secara rutin. Itu penting sekali. Ya. Tidak dianggap remeh. Kontrol tumbuh kembang anak ketika sudah dilahirkan setiap bulan. Biar kita tahu ketika sudah ada tanda-tanda bahaya kita bisa langsung. Dan ini untuk Mas Surah nih.
alhamdulillah di Sambirjo ini sudah banyak pemberian makanan tambahan kepada bayi, balita, kepada keluarga. Mohon selain pemberian itu, mohon untuk monitor, Mas Surah. Karena banyak di sana dapat tambahan PMT, pemberian makanan tambahan itu, yang makan bukan anaknya Mas Surah, tapi orang tuanya yang habiskan gitu loh. Nah, padahal kalau ini bisa tepat sasaran, dimakan oleh anaknya habis, nanti orang tuanya habis, padahal yang makan adiknya, kakaknya atau apa. Itu insya Allah stunting itu bisa dicegah. Karena dengan 1 butir telur setiap hari aja, itu sudah bisa mencegah stunting loh Mas Surah. Asalkan bisa masuk loh. Itu mungkin dari saya. Dan pesan saya yang terakhir, lanjutkan program ini. Insya Allah kita nanti cari topik yang lain yang lebih mantap lagi. Ya, Sobat Detak Desa, itu tadi insight yang diberikan oleh Dr. Dedi, Kepala Puskesmas Pariwisata Kapanewon Prambanan. Sudah banyak sekali. Satu pesannya, ketika kita hamil, pastikan kesehatan anak-anak kita, bayi kita, supaya mendapatkan makanan yang bergizi. Dan ketika anak-anak kita sudah lahir, 1 telur 1 hari, dan pastikan dimakan anaknya, bukan mamanya ya, bukan Sekdula. Siap. Mungkin itu, terima kasih Dokter atas kerawannya. Dan untuk rekan-rekan Sobat Detak Desa, tetap pantau podcast kami tentang desa di channel YouTube Humas Sambirjo. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, Dok. Siap. Lanjutkan. Moga diminum. Ya, siap.